Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia atau variasi bahasa Indonesia. Yang kita maksud dengan variasi bahasa Indonesia di sini adalah variasi atau ragam bahasa Indonesia baku ya. Jadi di luar baku nanti kita bahas belakangan. Nah, menurut Antomo Wiono, Profesor Linguistik Universitas Indonesia pada tahun 79, dia mengungkapkan bahwa ada 4 ragam bahasa Indonesia baku. Yang pertama adalah bahasa Indonesia keilmuan, kedua bahasa Indonesia jurnalistik, yang ketiga bahasa Indonesia dalam peristiwa sastra, dan bahasa Indonesia pada bidang hukum. Mari kita kupas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia bidang keilmuan? Adalah bahasa Indonesia yang kita gunakan ketika pelajaran di sekolah ataupun dalam perkuliahan atau kegiatan-kegiatan pelatihan yang lain. Nah, bisa juga forum presentasi, misalnya seminar, lokakarya, dan seterusnya. Serta yang ditulis dalam buku, makalah, skripsi, laporan penelitian, proposal penelitian, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud bahasa Indonesia keilmuan. Pada pertemuan lalu, saya sudah menyinggung tentang betapa bahasa Indonesia itu dapat menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Ya, jadi di Indonesia ini kita cukup berbangga karena bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, jadi ini cukup penting ya, mengingat posisi bahasa Indonesia itu sebagai bukan bahasa daerah, bukan bahasa yang alamiah, tetapi bahasa yang memang disusun sedemikian rupa untuk kegiatan-kegiatan yang prestisius seperti bidang keilmuan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bahasa Indonesia keilmuan. Yang pertama adalah secara aturan, ya, aturan bahasa Indonesia itu lengkap. Mulai dari ejaan yang disempurnakan, ya, kemudian kamus besar bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi ada 3 eh, aturan yang tiga-tiganya ditaati oleh ragam keilmuan. Yang kedua, secara bentuk wacana atau paragraf, bentuknya ya nggak sama ya, paragraf dan wacana memang tidak sama, tetapi ya untuk lebih mudahnya saja ya, ciri-ciri teksnya adalah deskriptif atau ekspositif. Yang dimaksud deskriptif itu berarti sifatnya untuk mendeskripsikan, menjelaskan suatu keadaan, sebab akibat, dan seterusnya. Dan ekspositif itu mengekspos sesuatu. Mengekspos itu namanya bukan paragraf eksposisi ya, tapi mengekspos itu seperti artis itu kemudian disorot ya. Mengekspos itu menyorot. Jadi kalau dalam menyorot itu kan pasti mengandung sudut pandang. Sudut pandang sorotan kita itu pasti pakai satu sudut pandang yang berlainan dengan sudut pandang yang lain. Pada permasalahan para jenis teks ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Lalu diksi atau pilihan kata itu sesuai bidang ilmu. Jadi diksinya itu khas. Diksi bidang ilmu itu khas. Misalnya diksi ada pilihan kata dalam bidang ilmu bahasa akan sangat berlainan dengan diksi yang digunakan dalam ranah sastra, itu dalam satu bidang bahasa Indonesia saja ya. Dan ilmu sastra dengan ilmu bahasa itu dua yang berbeda. Nah, jadi pengertiannya itu bisa sangat berbeda. Atau pengertian misalnya pada bidang teknik itu bahasanya tidak sama dengan bahasanya orang bahasa. Contohnya kata mekanisme ya. Mekanisme di teknik itu ya kaitannya dengan alat benda mati. Tapi mekanisme dalam linguistik itu kaitannya dengan sistem bahasa. Kemudian sifat yang terakhir adalah objektif. Artinya dia tidak menitik beratkan pada siapa yang bicara, tetapi apa yang dibicarakan. Ya, itu yang dimaksud dengan objektif. Bukan pada
siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan. Jadi lebih berfokus pada yang dikaji, bukan berfokus pada siapa yang mengkaji. Nah, yang kedua, bidang bahasa yang baku adalah jurnalistik. Jurnalistik itu contohnya di mana? Jurnalistik itu contohnya adalah tulisan di media cetak, semisal koran, majalah, tabloid, atau media audiovisual seperti televisi atau siaran di YouTube, TikTok dan seterusnya. Tapi yang jurnalistik itu beda ya. TikTok tentu tidak termasuk. Kemudian medianya itu bisa berupa audio, maksudnya media audio itu bisa berupa radio. Nah, radio itu kan ada yang radio tentang berita gitu ya. Kemudian internet itu bisa dengan koran daring atau koran yang berbasis web, misalnya kompas.com, cppn.com, dan terus merdeka.com dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya ejaan itu masih diperhatikan. Ejaan bahasa Indonesia masih diperhatikan, meskipun tidak seluruhnya. Jadi tidak benar kalau jurnalistik itu menggunakan semua aturan bahasa, tidak. Tetapi mereka tidak terlalu mementingkan itu. Ya, contohnya ketika menggunakan titik dan koma itu, kalau bagi jurnalistik asal apa ya, kadang-kadang itu harusnya koma tapi diberi titik. Itu sering terjadi. Misalnya kalimat begini, kalimatnya ya logikanya ya, jadi ya, begini, tidak ada kejadiannya tetapi analoginya sama. Saya lapar karena tadi belum makan. Kalau dalam ranah jurnalistik, saya lapar itu titik, kemudian karena lapar itu kalimat berikutnya. Jadi ada dua kalimat. Kalau kita menganut yang baku, itu bukan koma, bukan titik juga. Saya lapar karena tadi belum makan. Udah, tidak ada titik, tidak ada koma. Itu yang betul dalam tata bahasa. Jadi mereka lebih mementingkan pada informasi itu disampaikan dengan mudah, tidak terlalu mempedulikan tata bahasa. Kemudian menggunakan skema, kalau jenis teksnya itu skema piramida terbalik. Di atas itu kalimat pertamanya itu hal yang sangat umum, ya, sangat umum. Kemudian ke khusus-khusus. Nah, yang umum itu biasanya apa ya, menggugah selera orang untuk membaca. Kemudian tata letaknya itu khas. Kalau paragraf yang baik ya, paragraf yang baik, yang proper, yang ideal, satu paragraf terdiri atas 5 sampai 7 kalimat. Itu paragraf yang bagus. Jadi paragraf yang bagus itu terdiri atas 5 sampai 7 kalimat. Tetapi di ragam jurnalistik bisa berbeda. Satu paragraf kadang satu kalimat. Karena nanti mereka tidak mementingkan kalau satu paragraf harus berapa kalimat. Ya sebebas karya sastra, ya, sebebas novel ya. Kemudian sifatnya itu naratif ya. Jadi kalau jenis teksnya itu biasanya naratif. Naratif itu berarti menceritakan ulang, dan ekspositif. Sama dengan ilmiah dalam hal ini ya. Ekspositif itu menyorot dari satu sudut pandang. Misalnya wartawan mengambil sudut pandang masyarakat gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan sudut pandang pemerintah, menggunakan sudut pandang tentara gitu ya. Jadi mereka menggunakan satu sudut pandang, itu yang dinamakan dengan teks eksposisi, sorotan dari satu sudut pandang. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia pada bidang sastra. Pada bidang sastra itu ada puisi, cerpen, dan novel. Wah, intinya adalah pembacaan puisi atau prosa. Cerpen dan novel itu dianggap prosa ya. Nah, pada pembacaannya juga termasuk bahasa Indonesia baku ya. Nah, ciri bahasa Indonesia dalam bidang karya sastra adalah satu, bukan dalam bidang karya sastra, dalam karya sastra itu yang ciri yang pertama adalah ejaannya itu bersifat lebih bebas, terutama dalam puisi. Puisi itu bebas sekali, tidak terikat ejaan. Mereka menyebutnya lisensia poetika. Jadi kebebasan ketika
berpoetika itu. Kemudian sifatnya karya sastra adalah subjektif. Bisa subjektif itu artinya ya sesuai selera pengarangnya. Nah, kemudian naratif tentu ya, kecuali novisi itu bisa tidak naratif. Tapi prosa dan cerpen pasti naratif, artinya ada jalinan cerita. Kemudian ketika kita membaca itu bukan tidak sebenarnya mudah dibaca memang. Ya, tapi karakternya tidak sama. Kalau tulisan ilmiah, kita ketika membaca kadang mengernyitkan dahi karena kata-katanya itu sulit untuk kita artikan. Kalau dalam ranah jurnalistik, kata-katanya mudah untuk dipahami. Nah, kalau karya sastra, karya-karyanya itu perlu perenungan, jadi tidak dia bisa dianggap sulit, juga tidak bisa dianggap mudah, tapi perlu perenungan. Kemudian gayanya itu meledak-ledak. Ledakan itu bisa terlihat dalam apa namanya prosa atau dalam puisi. Misalnya Karawang Bekasi begitu ya, itu kan meledak-ledak. Karena puisi itu dihasilkan dari kumparan perasaan yang meledak-ledak juga meluap-luap. Baik ya, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah bahasa Indonesia pada bidang hukum. Yang dimaksud bahasa Indonesia bidang hukum itu begini ya, ada yang dari undang-undang, ada dari peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Surat apa keputusan menteri atau keputusan presiden dan seterusnya. Itu dokumen-dokumen yang legal, legal dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi bisa juga dari apa tentang PAP di kepolisian atau di tentara akmil gitu ya, itu menggunakan bahasa Indonesia baku. Nah, apa namanya ciri khas bahasa yang digunakan dalam ranah hukum adalah banyaknya modalitas syarat. Modalitas itu apa tuh? Modalitas itu potensi, kata-kata yang potensi gitu ya. Gitu misalnya saya bisa berenang. Itu artinya bisa di situ potensi. Tapi kalau apa saya bisa berenang potensi. Bisa di situ modalitas. Artinya kesanggupan, potensi seseorang untuk bisa berenang. Jadi itu modalitas. Nah, tapi kalau dimasuk modalitas syarat, nah berarti menggunakan kata jika, bila, apabila, kalau, dan sebagainya yang sifatnya syarat. Kan jika juga mungkin ya, tentang jika itu kan tidak terjadi atau belum terjadi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya klausa per kalimat. Ini ciri khas bahasa Indonesia pada bidang hukum. Satu kalimat, satu pasal itu terdiri atas satu kalimat ada ya. Satu kalimat, satu pasal. Dan kalimatnya itu, saya pernah menganalisis 24 klausa. Klausa itu apa? Jika bakal kalimat. Jadi ada 23, itu misalnya ya, 23 pokok pikiran yang disatukan dalam satu kalimat. Capek ketika membaca ya. Dan kaku dalam penyajiannya. Jadi saklek, saking sakleknya kata sertifikat itu tetap menggunakan P, padahal yang baku menggunakan F. Saking kakunya ya, karena mereka tidak terlalu mempercayai, wah yang benar itu ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kadang mereka itu AB ejaan. Jadi kapan titik, kapan koma itu juga kadang-kadang, tapi tidak selalu ya. Karena hukum tidak selalu seperti itu. Anda bisa mengeceknya di BAP, misalnya BAP di kepolisian atau di tulisan hukum. Ya, seringkali AB terhadap ejaan. Misalnya titik dua itu harusnya kan digabung ya, tapi seringkali dipisah. Kecuali demi kerapian, bolehlah dipisah-pisah. Demikian tentang empat ragam bahasa Indonesia baku. Nah, sekarang kita beranjak ke bahasa Indonesia yang tidak baku. Seperti video sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia itu ada yang ranahnya tinggi dan ranah rendah.
Nah, tinggi itu yang baku dan rendah yang tidak baku. Kalau tidak baku, berarti bebas dari aturan. Ya, aturan maksudnya aturan 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 kebakuan itu dia bebas. Dan bahasa Indonesia boleh tidak baku jika yang pertama itu merupakan forum atau situasi yang tidak resmi. Misalnya Anda bertemu teman lama Anda orang Surabaya. Cok, konan dia, cok. Nah, padahal bukan icuk atau bukan umbatan. Ya, memang kayaknya begitu. Cok, konan dia, cok. Nah, kan bebas. Itu setara dengan bentuknya ya, setara dengan anjing, kamu kemana saja anjing, gitu ya. Dan sebenarnya itulah bebasnya. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau manusia sama manusia mungkin tidak ada yang melarang ya. Itu kalau Anda berkata yang kurang baik ya mungkin salah dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan orang dekat. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang dekat, sebaiknya tidak usah menggunakan bahasa Indonesia baku. Karena itu akan menjauhkan hubungan Anda. Jadi dalam sosiolinguistik atau ilmu ilmu sosialnya bahasa, namanya sosiolinguistik, ada prinsip begini. Ada prinsip begini. Tolong dicatat ya. Apa namanya? Semakin semakin formal suatu situasi dengan bahasa yang prestisius, maka semakin semakin berwibawa aktivitas itu. Semakin terlihat wah aktivitas itu. Tetapi menjauhkan secara personal. Menjauhkan secara personal. Kalau secara masyarakat umum pada umumnya ya baik-baik saja. Tapi per individu itu bisa apa namanya tidak suka. Nah, jadi seperti itu. Kan ya. Eh, yang ketiga adalah bahasa Indonesia tidak baku jika di media sosial. Karena media sosial isinya remeh-temeh. Jangan gunakan media sosial untuk yang nggak remeh-temeh. Misalnya Anda membagikan foto KTP Anda di media sosial, itu adalah bodohan. KTP itu penting ya, bukan untuk mainan seperti zaman tahun 90-an gitu ya. KTP-nya bisa dua, tiga. Kemudian yang keempat, kita ketika mementingkan estetika, misalkan sastra atau Anda membuat karikatur atau apa ya, seperti tulisan di dinding itu ya, pakai figura itu kan bagus tuh tulisannya Arabnya gitu ya. Nah, itu tuh nggak perlu disuntik. Ya biarkan saja, forumnya kan tidak resmi. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengajar itu boleh menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku saat ya, tapi hanya saat ketika bersenda gurau, bukan semua saat seperti itu. Nah, ada beberapa apa contoh apa ya ranah yang tidak bisa disebut sebagai kesalahan. Yang pertama adalah pemasaran, advertising, branding, reminder dan seterusnya. Itu tidak boleh ya apa namanya disebut kesalahan kalau mereka melakukan salah. Jangan buru-buru menyalahkan dosen bahasa Indonesia ya karena seperti yang saya ungkapkan karena mereka nggak lapar. Tidak ada dosa apa ya dengan aku saya cuma bisa berbahasa Indonesia peluang saya untuk dapat menghasilkan yang layak untuk keluarga kan semakin berkurang. Ini pemasaran. Dan yang kedua adalah media sosial. Sudah saya sebut singgung tadi, tidak ada aturan berbahasa media sosial harus baku. Justru ketika ada baku itu aneh. Sebagai sesuatu yang sudah terjalani ya tidak mungkin terulangi lagi. Nah yang ketiga adalah pergaulan. Kata ini sangat populer tahun 2000-an. Anak gaul gitu ya. Sekarang masih ada Pak, iya, tapi udah tidak seperti itu lagi. Ya, saya tidak tahu mungkin penyebabnya. Hubungan antar individu itu akan semakin renggang gitu ya.
antar teman pun juga sama. Kemudian yang keempat adalah kegiatan rohani. Jadi kalau seorang penulis menuliskan Allah itu dengan ALLOH, ya kita tidak buru-buru menjustifikasi. Mungkin beliau itu memikirkannya seperti itu, cuma kesulitan caranya duduk. Ya, jadi kegiatan rohani itu tidak boleh disebut sebagai bentuk yang salah. Yang kelima ya adalah lagu. Lagu itu sama dengan karya sastra ya. Dia itu terlindungi apa oleh orang-orang yang peduli dengan hak cipta. Nah, lagu ini bebas banget. Kadang menggunakan bahasa Jawa, Pak, kadang bahasa Indonesia. Ya begitu ikatnya. Ada yang taksa, Pak. Nah, taksa itu apa? Nanti kita bahas ya. Jadi lagu itu tidak boleh disebut sebagai bentuk bahasa yang salah atau mencari-cari salah di situ itu tidak ada gunanya. Ya sekian yang dapat saya bagikan.